Halo semuanya, selamat datang kembali di dalam tutorial playlist dasar CSS bersama saya Pandi Masra. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu CSS, bagaimana menempatkannya, dan pembuatan dalam strukturnya bagaimana. Nah, di video kali ini kita akan lebih jauh membahas tentang font styling di dalam CSS. Font styling itu apa? Jadi, CSS itu memiliki fungsi untuk membuat sebuah font atau memiliki font yang berbeda-beda. Jadi kita bisa gunakan sebuah font family di dalam CSS, seperti untuk merubah jenis font, kemudian ada size fontnya, kemudian ada width dan varian font yang akan kita gunakan. Ini adalah properti dari CSS yang digunakan untuk mengatur jenis huruf, ukuran, tebal, dan variasi huruf yang akan digunakan untuk ditampilkan di halaman web teman-teman nantinya. Kita masuk ke yang pertama, itu adalah font family. Font family ini adalah properti yang digunakan untuk menentukan jenis huruf yang akan digunakan dalam tampilan teks web. Jadi contohnya ini adalah font family Arial sans serif. Artinya, font family Arial akan digunakan di dalam tampilan web, dan apabila tidak tersedia maka digunakan sans serif. Kemudian banyak lagi contoh font yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya nanti kita bisa lakukan di dalam coding. Selanjutnya ada font size. Font size ini digunakan untuk menentukan ukuran dari huruf. Seperti misalnya pada kali ini font size 16px, artinya font size yang digunakan adalah sebesar 16 pixel. Selanjutnya ada font weight. Properti ini digunakan untuk mengatur ketebalan huruf dari sebuah font. Jadi font weight ini bisa bold, bisa normal, atau selisih. Kemudian ada font varian. Font varian ini digunakan untuk menentukan variasi huruf yang akan digunakan di dalam web. Font varian ini terdapat dua jenis, atau small cap atau normal. Selanjutnya ada font style. Style ini digunakan untuk mengatur gaya huruf pada teks di dalam web browser, seperti ada normal, style, ada italic, dan ada oblique. Nah, untuk membuat font styling dalam sebuah CSS digunakan struktur sebagai berikut. H1 digunakan untuk selektor atau memilih elemen H1. Kemudian font style italic digunakan untuk menentukan bahwa itu adalah font dengan jenis italic. Varian normal, weight bold, dan size 60. Kemudian height-nya 18, dan font family Arial atau sans serif. Dengan seperti ini, untuk penulisan sebuah sintaks CSS atau dengan cara lain dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi lebih disingkat ya, tapi sudah terstruktur, di mana font italic adalah jenis font stylenya, kemudian ada normal adalah font varian, kemudian ada bold adalah font width, ada 60px ini adalah font size, kemudian ada line height-nya 18, dan font family digunakan Courier atau sans serif. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemrograman di dalam Visual Studio. Kita buka aplikasi Visual Studio ya. Seperti biasa kita buat file baru. Karena sebelumnya saya sudah jelaskan, penggunaan CSS itu dapat terpisah dengan HTML. Jadi di video kali ini kita akan memulai membiasakan menggunakan CSS yang terpisah dengan HTML ya. Jadi pertama kita buat file CSS-nya HTML-nya dulu ya. Jadi untuk font styling .html kita simpan di font styling. Nah, untuk CSS-nya sebelumnya saya sudah buat ya. CSS-nya sama seperti CSS sebelum-sebelumnya, tapi kita akan hapus dulu. Jadi kita mulai dari awal ya. Untuk video kali ini kita gunakan struktur HTML seperti biasa dengan menekan tab, tanda seru tab. Kemudian kita buat di sini adalah link terlebih dahulu kepada file CSS yang akan kita gunakan. Kita gunakan tag link dari CSS. Kita lihat di sini contohnya. Kita gunakan tag link untuk lebih cepat. Jadi ini sudah tersambung link style sheet tipe teks CSS, nama filenya style CSS.
Kemudian ini langsung kita buat heading H1, kemudian kita buat font styling di dalam external CSS. Stylingnya kita buat ini tadi H1 ya, kita gunakan H1 dan kita buat deklarasi font, kemudian ada sebentar, yang pertama akan kita coba font family ya. Kita akan coba font family, kemudian ini kita run dulu. Nah, yang pertama ini kita gunakan font family Arial, kemudian kita coba ganti dengan Courier. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan langsung mengganti dengan font Courier. Misalnya ada font lain lagi yang kita bisa gunakan, ada ini contohnya Helvetica. Kita gunakan Helvetica, kita lihat. Nah, ini contohnya. Kemudian ada monospace, kita bisa gunakan monospace, simpan, sama times, kita gunakan times. Nah, kita isi koma ya untuk membedakan. Ini sudah menggunakan times. Kita gunakan style ini. Kemudian selanjutnya setelah font family ada font size. Font size kita coba aplikasikan di kode. Font size 16. Ini kita coba ganti jadi 60 ya. Nah, sudah menjadi 60. Kemudian properti selanjutnya setelah font size ada font weight. Kita bisa atur tebal atau tidaknya huruf. Ini gunakan bold. Sudah bold, kalau kita gunakan normal. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah font weight kita punya font varian. Gunakan font varian small caps, dia akan menjadi seperti ini. Ini ada dua pilihan ya, ada normal, ada small caps. Kita bisa langsung perlihat perbedaannya. Nah, seperti ini adalah normal. Kemudian kita small caps, jadi seperti ini. Selanjutnya ada font style. Untuk mengatur gaya huruf ada normal, italic, dan oblique. Kita gunakan font style, coba. Jadi akan miring karena italic. Kita buat normal ya. Selanjutnya adalah penulisan dalam satu baris. Jadi ketika ditulis dalam satu baris, dia akan menjadi seperti ini.
dan ini kita buat normal ya. Nah, sama hasilnya seperti tadi. Selanjutnya, nah, untuk membuat HTML lainnya, misalnya ada, ini kan baru H1, sekarang kita mempunyai H2, tag H2, font styling tag H2 untuk CSS. Kemudian kita misalnya memiliki H3 dan seterusnya. Kita coba ya membedakan ya. H3 kita dua dulu. Nah, ini kita ingin membuat styling yang sama untuk H2 dan H3. Jadi kita tinggal copy stylingnya H1, kemudian kita juga H2 dan H3. H2, H3. Kita save apa yang terjadi. Nah, ini sama. Jadi kita ingin merubah satu persatu, tinggal kita rubah dari file H1 atau H2 nya ini. Kita buat normal, dan lebih kecil, fontnya kita ganti Times dan sebagainya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, untuk menambahkan garis ditambahkan di dalam HTML ya. Jadi misalnya seperti itu, teman-teman sudah bisa melakukan custom di dalam website sederhananya. Untuk membuat styling yang berbeda, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Dan untuk font styling, rasanya seperti tadi saja, sudah cukup. Untuk video lebih lanjut, kita saksikan video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton.